Maafin aku, Devin. Aku udah ungkapin keinginan aku untuk bercerai sama kamu. Rasanya... Ma, Papa udah pulang. Ma. Pa? Pa, gimana meeting sama urusan kantornya? Lancar semua kan? Papa nggak lupa kan minum obat secara rutin? Awas aja ya kalau Papa jauh dari Mama terus Papa bandel, Papa nggak rajin minum obatnya. Oh iya, Ma. Tania sudah ketemu. Dan Nisa gimana kondisinya? Apa ada perkembangan? Aduh, Papa nih baru pulang dari luar kota, udah langsung tanya soal Tania sama Nisa. Gimana jelasinnya ya? Sejak jatuh di rumah sakit kemarin, aku belum sempet jenguk Nisa lagi. Pinggangku sakit dan aku sibuk ngurusin Tania yang nolak pulang. Ma, ditanya malah bengong. Gimana kondisi Tania dan juga Nisa? Papa pengen tahu perkembangan mereka. Abis, Papa juga gitu. Tadi kan Mama kan nanya sama Papa. Tapi Papa bukannya jawab pertanyaan Mama, tapi Papa malah langsung nanya sama Mama tentang hal lain. Papa kenapa sih nggak hargain perhatian Mama, Pak? Kenapa, Pak? Pekerjaan Papa di luar kota lancar, Ma. Dan Papa nggak pernah lupa minum obat. Sesuai dengan arahan Mama. Syukurlah kalau gitu, Mama senang. Oke, sekarang Mama siapin makanan dulu untuk Papa ya. Eits, Ma. Tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaan Papa. Gimana Tania dan juga Nisa? Gimana perkembangannya? Papa pengen tahu. Oke, Tania udah ketemu Pak. Tapi dia masih menolak untuk pulang. Dia tetap mau tinggal di Villa Lembayung di kawasan perbukitan Waringin katanya. Mah, jangan bilang Tania udah tahu yang sebenarnya. Dia udah tahu kalau Nisa itu anak kandungnya Miko. Mana Miko, Ma? Papa mau bicara sama dia. Miko! Miko! Pak, udah Papa tenang dulu ya, Papa kan baru aja pulang. Kita bahasnya nanti aja, Papa sekarang harus istirahat dulu. Ya Pak ya, Mama yakin kok Tania pasti akan segera pulang ke rumah ini. Karena Tania lagi hamil, Pak. Apa, Ma? Tania hamil? Berarti sebentar lagi kita punya 2 cucu dong, Ma? Iya, 2. Tapi dua-duanya dari Miko ya, Pak. Miko itu lari dari tanggung jawab, Ma. Sudah tahu Tania lagi hamil, dia malah nyakitin hatinya Tania. Gimana sih anak itu? Pak, udah Pak. Papa jangan marah-marah terus ya. Mama takut jantung Papa nanti kenapa-napa. Sebaiknya menurut Papa, Tania itu pulang, Ma. Biar ada yang jagain dia. Dia butuh perhatian dari orang-orang sekelilingnya, Ma. Apalagi hamil muda. Dia butuh perhatian buat dirinya sendiri dan juga janinnya, Ma. Mama sama Miko udah maksa Tania untuk pulang, Pak. Tapi Tanianya tuh nolak terus. Alia tuh, Pak. Dia tuh malah dukung Tania untuk tetap tinggal di villa. Untuk jangan pulang. Kesel kan, Mama? Padahal tuh Pak ya kemarin Alia tuh bisa aja Pak bantuin Mama untuk bujuk Tania supaya Tania mau pulang. Karena Alia sama Tania kan deket, Pak. Kalau kemarin itu Alia udah bantuin Mama bujuk Tania, pasti sekarang ini, Pak. Sekarang Tania pasti udah tinggal di rumah, Pak. Udah pulang ke rumah pasti, Pak. Ya tapi kita nggak bisa nyalain Alia, Ma, dalam kondisi seperti ini. Kalau Tania belum mau pulang, kita nggak bisa maksa, Ma. Dia butuh waktu untuk nenangin dirinya sendiri. Karena itu cukup sakit hatinya menurut Papa, Ma. Wah, Papa udah pulang. Miko, Papa nggak salah lihat nih, Miko. Kamu jam segini baru bangun. Kamu nggak mikir apa? Tania di luar sana nggak pulang. Kamu kelakuannya kayak gini di rumah. Aduh, Miko. Baru aja aku bisa nenangin Papa.
dia malah muncul dengan keadaan seperti itu. Dalam keadaan gini, aku lagi butuh-butuhnya dukungan Miko. Tapi kenyataannya gak sejalan sama apa yang aku mau. Yang kuat ya anak mama. Meskipun papa kamu gak lagi sama kita, tapi mama bakal jagain kamu terus. Halo? Iya betul, dengan saya sendiri. Oh, alhamdulillah. Jadi itu artinya hari ini saya sudah bisa jemput adik saya di rumah sakit. Baik-baik, terima kasih banyak. Itu barusan dari rumah sakit? Iya, Nisa udah dibolehin pulang sama dokter. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu kita langsung ke rumah sakit aja, jemput Nisa, ya? Udah Pak, tenang dulu ya Pak ya. Bapak tenang dulu ya. Miko dengar ya, istri kamu itu lagi hamil Miko. Harusnya kamu kasih perhatian sama dia. Bukan bangun siang kayak gini kamu. Pak. Minta maaf ya Pak. Papa jangan marah-marah Pak. Aku itu udah suruh Tania pulang. Tapi Tania nggak mau, padahal aku udah ketemu sama dia. Alia malah dukung lagi Tania tuh nggak pulang. Gimana sih Alia itu Pak? Maafin aku ya Pak ya. Kamu minum ya Miko ya? Apaan sih Miko? Bikin malu papa kamu. Setiap ada masalah, kamu larinya ke minuman. Selama kamu mabok, masalah nggak akan selesai. Papa nggak mau tahu ya. Kamu temuin Tania sekarang juga. Kamu ke villa itu. Kamu minta maaf sama dia. Bilang sama dia, kamu menyesal. Dan nggak akan mengulangi kesalahan kamu. Kalau dia nggak maafin, kamu minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Dan satu lagi. Kamu bawa ART ke sana. Biar ada yang ngurus Tania. Iya Pak, iya. Iya Miko, Papa betul. Iya Pak. Papa udah pulang. Maafin aku, Devin. Aku udah ungkapin keinginan aku untuk bercerai sama kamu. Rasanya gak pantas lagi kalau aku masih deket-deket sama kamu. Alia, kamu jangan mikir terlalu jauh dulu. Sekarang kan kita mau ke bawah, kita harus terlihat bahagia untuk menyambut kepulangan Papa. Pa?
Gimana bisnis tripnya, Pak? Lancar? Lancar. Semuanya berjalan baik. Syukur kalau kayak gitu, Pak. Alia, Tania mana? Kan kamu yang ngejamin. Jadi harusnya kamu tahu kapan Tania pulang. Udah mah, nggak apa-apa. Biar Tania untuk sementara di villa dulu. Kasih dia waktu untuk menenangkan diri. Alia, Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah Nisa hari ini udah dibolehin pulang sama dokter, Pak. Dan sekarang aku sama Alia justru mau berangkat untuk jemput Nisa. Syukurlah kalau seperti itu. Oh ya Alia, apa kamu sudah bicara dengan Nisa mengenai permintaan Papa supaya Nisa bisa tinggal di sini? Sudah, Pak. Alia udah coba bicara sama Nisa. Apa jawaban Nisa? Nisa mau tinggal di sini. Alhamdulillah. Ini yang Papa tunggu-tunggu selama ini. Akhirnya Papa bisa berkumpul dengan cucu Papa. Tapi, Pak, soal Nisa adalah anaknya Kamiko. Alia belum berani buat bilang sama Nisa. Karena Alia takut Nisa akan sakit hati dan akan terguncang. Iya. Benar juga Alia. Dan kalau bisa, harus Kamiko sendiri yang memberikan penjelasan kepada Nisa. Itu pun harus sambil menunggu Nisa sampai kondisinya pulih. Iya Alia. Papa setuju. Baik, Pak. Kalau gitu aku sama Alia pamit dulu ya. Kita mau jemput Nisa di rumah sakit. Iya, Papa juga udah nggak sabar banget. Pengen nyambut Nisa di rumah ini. Papa akan suruh Bu Ipah menyiapkan makanan istimewa untuk menyambut datangan Nisa. Baik, Pak. Baik. Permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dara. Gimana sekarang udah sehat? Udah baik kan? Alhamdulillah. Nisa gimana perasaannya? Habis dari sini teh, Nisa mau tinggal di rumah Opa Baldi. Pasti seneng ya? Nisa seneng sih teh. Opa Baldi orangnya ramah banget. Tapi ya masih canggung. Apalagi kan aku cuma numpang di sana. Atuh Nisa teh jangan punya perasaan kayak gitu atuh. Udah aja anggap kalau mereka itu teh kakek neneknya Nisa. Ya menurut Teteh sih kayaknya Oma Elsie juga seneng ya kalau Nisa tinggal di sana. Kalau aja Nisa tahu dia itu bukan tamu, tapi dia cucu pertama keluarganya Pak Baldi. Nggak mungkin lah teh. Aku anggap mereka kakek nenek sendiri. Mereka kan orang berada. Sementara aku orang kampung. Nisa teh jangan ngomong kayak gitu atuh.